Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Ya baik, untuk memulai pelajaran ini supaya lebih berkah, kita sebaiknya berdoa dulu untuk Ibu. Untuk itu, Bu minta Fabian memimpin doa. Doanya dalam hati aja ya, tapi dipimpin oleh Fabian. Sebelum memulai materi pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Fabian yang sudah memimpin doa. Semoga nanti kegiatan belajar kita hari ini bermanfaat dan meninggalkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Baik anak-anak semua, tadi pagi sholat subuh ya pastinya, dan Ibu berharap semua sholat subuh. Ibu, kita harus tetap menjaga kesehatan. Kita harus tetap kalau keluar rumah memakai masker. Jangan lupa itu, tetap harus menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa cuci tangan, ya. Jangan lupa jaga jarak juga. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, dan subtema 2, manfaat globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1. Namun sebelum masuk pada pembelajaran 1, subtema 2, Ibu mau tahu dulu, mau tanya. Pelajaran kita yang kemarin, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silakan Ferdi. Tentang globalisasi. Globalisasi merupakan proses terhubungnya masyarakat dan saling bertukar informasi tanpa terikat oleh wilayah dan waktu sehingga dapat dilakukan setiap saat. Oke, proses terhubungnya masyarakat ya, tanpa terikat waktu sehingga bisa terhubung setiap saat. Seperti kita sekarang ini, contoh globalisasi. Ya bukan? Iya ya, contoh sekarang ini kita adalah contoh dari bentuk globalisasi itu sendiri. Kita bisa saling terhubung. Anak-anak di rumah, ibu di sekolah. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran kita, globalisasi dan manfaatnya. Untuk lebih memahamkan anak-anak tentang materi ini, ibu akan perlihatkan slide presentase sebagai berikut. Silakan diperhatikan. Bisa terlihat? Bisa terlihat? Oke, ini dia ya. Pelajaran kita hari ini, globalisasi. Nanti tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran ini anak-anak bisa menyebutkan kembali isi teks eksplanasi yang dibacakan atau didengar. Kemudian bisa menuliskan lagi isi teks eksplanasi secara sistematis. Ya. Nih. Oke, bisa dibaca Ferdi. Silakan dibaca. Manfaat globalisasi. Globalisasi memberikan manfaat untuk banyak negeri, misalnya dengan terbukanya perekonomian antara negara memudahkan mengekspor produksi dalam negeri. Sebaliknya, harga barang-barang impor akan lebih murah. Akan tetapi, mudahnya ekspor produk lokal kualitas sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri. Oke, jadi globalisasi memberikan manfaat untuk banyak negara. Misalnya dengan terbukanya perekonomian antar negara, memudahkan mengekspor produk dalam negeri. Nah, mengekspor produk dalam negeri, apa maksudnya itu? Ekspor. Siapa yang tahu? Menjual barang luar negeri. Menjual barang luar negeri. Oke, bagus. Jadi kita orang-orang Indonesia misalnya bisa menjual barang-barang. Iya, barang-barang kita ke luar negeri. Kira-kira kalau Indonesia, barang apa yang bisa dijualnya ke luar negeri? Mobil.
Mobil, Indonesia memproduksi mobil. Ada ya mobil Kan SMK. Tapi itu baru untuk dalam negeri. Kita belum menjual ke luar negeri sepertinya. Nah, biasanya kalau di Indonesia yang dijualnya ke luar negeri itu barang-barang apa? apa sawit? Iya, bisa hasil sawit katanya. Bu. Ya. Saya Bu. Siapa dulu? Coba Bian dulu, nanti setelah itu Ferdi. Apa Bian? Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti terjadinya pelangi, arus listrik dan sebagainya. Iya. Kalau Ferdi, menurut Ferdi apa teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi rangkaian proses terjadinya suatu fenomena. Fenomena yang terjadi dapat berupa fenomena alam atau sosial dalam kehidupan sehari-hari. Iya, teks yang menceritakan atau menerangkan proses terjadinya fenomena alam. Memuat suatu informasi yang berdasarkan teks eksplanasi ini sangat sejalan dengan ilmu pengetahuan. Teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur, yaitu pertanyaan umum dan Pernyataan umum. interpretasi atau kesimpulan. Itu unsur-unsurnya. Ibu menyebutkan contoh bacaannya, wacananya yang menyebutkan misalnya ada peristiwa banjir, ada nggak di situ? Atau peristiwa proses listrik? Ada Fer? Saya Bu. Coba. Contohnya seperti listrik. Ada bacaannya? Dibacakan. Yang lain disimak. Atau di halaman berapa itu, Ferdi? Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Ya, itu dia. Coba dibaca. Siapa yang mau baca? Ferdi aja deh. Fer. Yang lain didengarkan ya, sambil ditulis informasi pentingnya nanti. Apakah kamu masih ingat negara mana saja anggota ASEAN? ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Organisasi Nation. internasional tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah di negara-negara anggotanya yang berada di kawasan hubungan antar negara bacanya di jangan Asia gitu. Tenggara. Ferdi, baca yang benar kan diikuti Bu. kawan-kawan. Bacanya bukan untuk baca sendiri. Hubungan di Asia Tenggara selalu melibatkan kepentingan nasional dari masing-masing negara. Salah satu tujuannya yaitu untuk menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara dengan perundingan. Selain itu, ASEAN juga bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Ya, itu dia ya, itu salah satu bentuk keterlibatan Indonesia di ASEAN dalam kerjasama di bidang politik. Oke, sekarang kita akan baiklah anak-anak, untuk lebih memahamkan anak-anak tentang materi hari ini, silakan nanti dikerjakan di lembar kerja yang sudah Ibu kirimkan melalui website sekolah kita ya. Yang seperti biasa anak-anak kerjakan. Nanti setelah itu silakan dikirimkan kembali melalui website ke Ibu. Oke, sebelum kita Kenapa? Ya, di website itu nanti dikerjakan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Ya, hari ini. Yaitu tadinya tentang apa? Tentang globalisasi dan manfaatnya. Oke, tentang globalisasi dan manfaatnya. Apa globalisasi itu tadi? Globalisasi merupakan proses terhubungnya masyarakat Ya, dan saling bertukar informasi antar wilayah dan waktu sehingga dapat dilakukan setiap saat. nanti disalurkan baru sampai ke rumah-rumah kita. Nah, itu adalah salah satu contoh atau contoh-contoh teks eksplanasi. Baiklah anak-anak, terima kasih ya untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan pembelajaran kita semoga menyenangkan. Mudah-mudahan besok hari Senin kita bisa kembali belajar lebih baik lagi, dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ibu akhiri dengan
kita tutup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.